Mari kita berdoa. Pujian ini adalah kerinduan kami ya Tuhan. Bagaimana kami dapat membalas kasih, membalas anugerah yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Sepanjang hari-hari yang kami lalui selama tahun 2021, kami melihat dengan jelas jejak kasih itu. Kami melihat dengan jelas anugerah yang besar itu. Kami melihat dengan jelas penyertaan, pimpinan, pemeliharaan itu bagi kehidupan kami, baik itu pribadi, baik itu keluarga. Kami diberi sehat, kami diberi sembuh, kami diberi begitu banyak kelimpahan, baik itu materi yang boleh kami nikmati secara fisik, maupun juga secara psikis kami diberi hati yang tidak lagi digocoh dengan kekhawatiran. Itu adalah bentuk daripada kasih, anugerah, rahmat yang kami terima. Meski kami sebetulnya seorang hamba yang gak layak, seorang hamba yang seringkali tidak mampu membuat Tuhan tersenyum atau bahkan mengaku sebagai kami ini adalah hamba yang baik dan yang setia itu. Tapi Engkau tidak pernah menahannya bagi kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan bersama menolong kami untuk mampu melihat, untuk mampu kami bertumbuh, untuk mampu kami bangkit kembali sebagai hamba-hamba yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk firman dan waktu-waktu teduh ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat ini. Kita patut mengucap syukur pastinya kalau kita semua semalam ya kita setelah sekian lama kita nggak bisa beribadah, terutama perayaan Natal. Tadi malam kita boleh beribadah merayakan Natal. Itu semua anugerah Tuhan juga. Dan kami juga mengucap syukur ada beberapa tamu atau jemaat yang berada di luar kota boleh kemudian hadir bersama-sama di tempat ini. Kami mengucap syukur juga. Bapak Ibu Saudara boleh berkenan hadir, bahkan bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah mengikuti saat streaming online, kami juga turut berbahagia Bapak Ibu Saudara boleh berkumpul bersama di liburan kali ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Tapi saya akan membacakan sampai ayat yang ke-25 gitu ya. Demikianlah firman Tuhan. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku dan lihatlah aku telah beroleh laba 5 talenta. Saudara perhatikan gaya saya membacanya. Jadi ada spirit yang berbeda pastinya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Dengan jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Saudara, tema di bulan Desember oleh Bapak Gembala kita itu diberikan tema besar berjudul Finishing Well. Artinya tahu ya, menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Nah, finishing well ini kaitannya di penghujung tahun 2021, pastinya diharapkan Bapak Ibu Saudara dan saya menyelesaikan tanggung jawab dan apapun yang kita kerjakan. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada personal Bapak Ibu Saudara, bukan ke keluarga juga, bukan ke atasan juga, tetapi lebih daripada itu adalah kepada Tuhan gitu. Tetapi grand design daripada tema itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara kalau menyimak ya, di minggu pertama Pendeta Jenik itu memberikan tema Finishing Well versinya Yosua ya. Bicara tentang kepemimpinan Yosua, bagaimana Yosua dipakai luar biasa oleh Tuhan, lalu kemudian dia menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Lalu kemudian di minggu yang kedua, kalau tidak salah mengingat, penginjil Henny atau Ibu Gembala itu bicara banyak tentang better one or bitter one. Bicara tentang orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, diberikan banyak privilege. Apakah kita itu meresponinya sebagai sosok yang terus mau bertumbuh menjadi better one, orang-orang yang lebih baik daripada waktu-waktu yang dilalui, atau menjadi bitter, orang-orang yang pahit, orang-orang yang tidak bisa melihat ada banyak anugerah, banyak kasih dalam kehidupan kita. Ya. Dan minggu ketiga, kalau tidak salah mengingat, penginjil Wilson bicara banyak tentang finishing well atau happy ending versinya orang-orang marginal. Di dalam konteks Natal pada waktu itu bicara tentang versinya seorang gembala, sosok seorang gembala. Sebetulnya yang kita akan bicarakan banyak, mungkin akan sedikit mirip dengan apa yang dipaparkan penginjil Wilson. Karena ini bicara tentang finishing well versinya sosok seorang hamba. Tapi saya akan berusaha untuk melihatnya dari dimensi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang kalau kita lihat garis besarnya itu bicara bahwa ternyata tema ini sedang membawa saudara dan saya bicara tentang bagaimana kita itu mampu enggak menyelesaikan dengan baik apapun yang Tuhan percayakan kepada kita gitu. Jadi durasi waktunya bukan hanya ending sampai 2021 ini saja. Ya, terutama kepada para majelis yang sudah sebentar mengakhiri, kepada pengurus, lalu kemudian di tahun 2022 sampai 2024 bicara banyak tentang kepengurusan yang baru, majelis yang baru. Bukan. Tetapi lebih kepada Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melihat bagaimana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, melakukan dan menyelesaikan semuanya itu dengan baik sampai Tuhan itu menjemput saudara dan saya. Itu sebetulnya. Jadi pemikiran Bapak Ibu Saudara harus mulai ada frame di sana bahwa saya kerja untuk Tuhan, saya berkeluarga untuk Tuhan, saya melakukan ini dan itu semuanya untuk Tuhan. Sehingga kemudian finishing well-nya reaching, gitu, tercapai. Nah, pagi ini
saya akan sedikit mengupas tentang versinya sosok seorang hamba. Saudara, Bapak Robert Clinton itu seorang profesor di dalam kepemimpinan Kristen, pernah melakukan satu penelitian yang ada di dalam Alkitab. Jadi dia menemukan, Bapak Clinton ini menemukan ada 800 orang yang namanya disebut sebagai sosok pemimpin yang dipakai oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Ya. Nah, dari 800 itu kemudian Bapak Clinton ini mencoba untuk menyelidikinya lebih dalam lagi. Ternyata menurut beliau katakan dari 800 hanya tinggal 100 pemimpin yang datanya itu diungkap dengan jelas oleh Alkitab, sehingga kita mampu melihat, kita mampu menilai, kita mampu belajar dari kepemimpinannya ini. Jadi ada 100 tokoh di dalam Alkitab yang menurut Bapak Clinton bolehlah kita belajar di sana, datanya jelas. Tapi dia sendiri mengecilkan lagi, dia katakan, oke, supaya lebih objektif menilai, supaya lebih kemudian objektif melihat data-data itu, lalu kemudian dia putuskan ada 50 orang nama yang disebut di dalam Alkitab yang layak untuk kita belajar. Nah saudara, ternyata dari 50 orang ini sepertiganya saja, ya, sepertiganya saja dikatakan dia layak menyelesaikan tugas, tanggung jawab, pelayanannya dipercayakan oleh Tuhan itu dengan baik. Jadi sepertiga dari 50 orang itu finishing well. 2/3 dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan unfinishing well, saudara. Data ini saya tidak sedang mengajak saudara untuk melihat bahwa siapa sih menurut Alkitab yang unfinishing well itu? Enggak. Tetapi data ini mau mengajak saudara dan saya untuk melihat ternyata finishing well itu susah. Setuju enggak? Jadi kalau kita ini dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawab kehidupan saudara dan saya sampai nanti Tuhan menjemput saudara dan saya itu enggak gampang, enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab sudah menceritakan bagian itu kepada saya dan saudara. Apakah mereka enggak kompeten? Kompeten saudara. Apakah mereka bukan orang kualifikasinya baik, kualitasnya baik? Iya mereka. Kan Tuhan yang ngambil, Tuhan yang milih. Tetapi pada prinsipnya saudara, kita mampu melihat bahwa tidak semuanya itu bisa menyelesaikan dengan baik. Dan itu berarti nggak gampang. Jadi salah satu yang terbaik, pastinya saudara tahu, Yesus. Betul? Yesus itu menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik dan amat sangat baik. Gak ada cacat celahnya. Saudara perhatikan ketika dia hadir 2000 tahun yang lalu dari sosok penguasa tunggal semesta alam, lalu dia menjadi orang yang begitu papa, gak ada papanya, menjadi lemah, bayi kosong, dia menanggalkan keilahiannya, lalu kemudian dia mengenakan dirinya sosok seorang hamba. Saudara, itu pattern yang luar biasa bagi saudara dan saya. Pattern yang luar biasa itu dipertontonkan selama dia kemudian bertumbuh kembang, selama dia melayani 3,5 tahun, selama dia itu kemudian mengajarkan semua kebenaran, memberikan teladan hidup. Responnya berbeda, saudara. Manusia yang dilayani, manusia yang kemudian dijangkau oleh kasih Kristus itu justru menolak, menyalibkan, meludahi, dan bahkan menghukum
Allah yang benar itu di atas kayu salib. Itu semua dipertontonkan dengan jelas kepada saudara dan saya. Sampai pada satu kalimat yang saudara pasti nggak asing. Ketika dia tergantung di kayu salib. Dia bilang, tetelestai. Udah selesai. Udah genap semua misi yang Bapaknya percayakan kepada dia. Meskipun dia amat sangat berat menjalaninya, bergumul di Getsemani, meminum cawan yang pahit itu. Tetapi itu tidak menggentarkan hatinya untuk terus hidup sebagai sosok seorang hamba. Dan pastinya Bapaknya itu akan bilang, engkau adalah hamba yang baik, mewakili hamba yang baik, dan hamba yang setia itu. Saudara. Itu pengakuan bukan murahan, saudara. Karena yang ngaku itu Bapa yang di sorga. Yang empunya dunia ini, saudara. Jadi kalau ada sekolah chef terkenal, dan kemudian menerbitkan satu standar-standar khusus, itu juga reaching out-nya nggak gampang. Lalu kemudian ada sekolah-sekolah dengan kekhususan keahlian, lalu kemudian cetakan daripada alumni-alumninya itu juga ada standarisasi dan itu gak murahan, saudara. Pastinya semuanya udah disaring, difilter demikian rupa untuk kemudian diberikan satu paper kelulusankah, penyataan bahwa dia adalah siswa mahasiswa terbaik, kalau itu pelajar, atau bahkan lulusan yang terbaik, atau kalau ngomong tentang chef, ahli masakan, dia adalah chef yang luar biasa, mendapatkan pengakuan dari semua chef. Dan itu nggak gampang, itu jalan manusia, usaha manusia. Dan lagi pula kalau saudara perhatikan, effortnya itu loh saudara. Ya, kalau chef itu kan ngiris bawang aja nggak bisa, bukan chef kan, ya. Saudara, saya termasuk chef yang gagal sih, saudara, ya. Ngiris bawang merah saya nangis terus, saudara, ya. Kalau chef-chef yang lain pasti nggak nangis, saudara. Saya nangis, susah gitu. Karena pedes memang, saudara, ya. Nah, kalau kita ngomong tentang hal-hal yang real, yang kecil itu nggak gampang, apalagi mendapatkan pujian dari Tuhan atas hidup saudara nanti. Wah, betul Pak Antoni. Jadi kalau nggak gampang gimana? Tapi Tuhan luar biasa baik kepada saudara dan saya. Pagi ini dari cerita perumpamaan tentang orang-orang yang diberikan kepercayaan talenta, sebetulnya Tuhan itu memberikan pengajaran yang baik kepada saudara. Kalau hamba-hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, dia kemudian dibukakan pintu. Lalu kemudian Tuhan itu berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Untuk membuka pintu itu butuh kunci. Dan kunci itu bukan sekedar kunci biasa, saudara. Itu kunci tentang kehidupan saudara dan saya. Jadi sosok seorang hamba yang finishing well, saudara harus memegang kunci itu. Kunci yang pertama, saudara, yaitu saudara dan saya sebagai sosok seorang hamba mampu mengerjakan kehidupan yang penuh kesetiaan, saudara. Saudara, kalau sebuah perusahaan, saya masih mengingat ya, dulu saya bekerja sebelum saya masuk seminari, saya bekerja. Satu kali saya dipanggil karena saya sudah memasuki usia kerja 5 tahun. Antoni, kamu mau nggak ya diperpanjang untuk bekerja kembali gitu. Itu waktu itu di tahun ketiga begitu ya. Mungkin bos saya melihat semuanya berjalan dengan baik, kualitas saya juga oke. Lalu bos itu bilang mau ngikat saya. Gini Antoni, 2 tahun ke depan kamu saya ikat kontrak, lalu kemudian ini ada sejumlah uang sebagai bonus. Dan itu reward dari perusahaan untuk saya. Dan hak saya untuk kemudian menerimanya. Tapi baiknya bos saya pada waktu itu, bos saya bilang,
Tapi uangnya tidak di ekor, ini di depan tak kasih kamu. Wah, senang saudara. Senang gak sih? Senang karena saya melihat bahwa saya penuh kasih nih. Bahwa saya mengasihi saya, bahwa saya memperhatikan saya, bahwa saya itu betul-betul pada waktu itu saya mampu melihat ada anugerah, ada kebaikan. Sehingga saudara saya menjadi hamba yang gak hitung-hitungan lagi. Saya itu akan mengabdi ketika melihat kasih dari seorang Tuhan itu kepada saya akan selesaikan itu 2 tahun ke depan. Betul saudara. Gak usah saya disuruh dengan terpaksa, saya kerjakan dengan excellent saudara. Karena saya mampu melihat ada sosok Tuhan yang luar biasa ini saudara. Dan Bapak Ibu Saudara pastinya juga setuju bahwa sesungguhnya hamba yang menerima 5 dan yang menerima 2 talenta itu juga mampu melihat kasih dari Tuhan itu. Tuhan itu datang, ngundang, lalu Tuhan itu bilang, aku akan kasih kamu uang atau talenta, kamu mau berapa? Enak gak sih saudara? Dia nggak bilang, kamu tak kasih 5 ya, enggak. Dia bilang, kamu mau berapa? Menurut ukuran kesanggupan. Saya sanggup 5 Tuhan, kasih 5. Saya sanggup 2 Tuhan, kasih 2. Saya sanggup 1 Tuhan, kasih 1. Saudara perhatikan, lalu yang dikerjakan itu adalah mereka harusnya ini, ngomong tentang betapa baiknya sosok Tuhan itu, harusnya dia mengerjakan dengan penuh kesetiaan itu loh saudara. Saudara, orang yang setia itu susah sekarang ini ya. Ada beberapa perusahaan yang saya ikuti dari jemaat yang baik juga, mereka memberikan penghargaan tertentu bagi yang sudah 10 tahun, bagi yang sudah 15 tahun, bagi yang 20 tahun. Atau bahkan yang sudah memasuki masa pensiun, diberikan uang pensiun, aduh baik banget nih. Itu bentuk wujud penghargaan reward kesetiaan. Nah saudara tentunya juga akan mendapatkan reward kesetiaan kalau saudara itu mampu meresponi kasihnya Tuhan itu. Jadi kita ini adalah hamba dan Tuhan kita itu adalah Tuhan kita, maka sesungguhnya kita harus mengerjakan bagian-bagian kita dengan penuh kesetiaan, karena luar biasanya Tuhan baik. Saudara setuju kan dengan pernyataan kalimat-kalimat kebenaran dalam Alkitab bahwa Tuhan itu memberi dengan tidak pernah menahan-nahan, betul? Tuhan itu menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan pelihara burung di udara, Tuhan pelihara dan hiasi bunga di padang, terlebih aku. Itu kan firman Tuhan ngomong nih. Tetapi apakah kita meresponi besarnya kasih ini dengan hidup yang asal-asalan? Itu tanda tanya besar loh saudara. Kesulitan 2 tahun ini, pandemi itu kan merubah cara berpikir saudara dan saya, betul enggak? Melihat betapa susahnya hidup, bertahan di tengah situasi yang susah ini. Mampu nggak saudara dan saya itu setia? Mampu nggak saudara dan saya itu kemudian bisa berkata, Tuhan itu sungguh amat baik, meskipun saya ini sedang dalam keadaan galau berat. Saya nggak tahu kegalauan saudara tingkatnya kan beda-beda nih. Ya kan, kekhawatiran yang kemudian menghantui saudara itu kan bisa beda-beda. Tabungan 500 juta masih ada, itu sudah bingungnya minta ampun, itu ada. Orang yang bingung ya, tabungan masih 500 juta. Platform di bank dikasih pinjaman masih boleh, itu udah bingungnya minta ampun. Ada yang kemudian baru mendapatkan warisan, itu juga bingung juga. Warisannya dapat bagian 1/3, 1M, 2M, 3M, woi. Itu juga bingung nih. Ya, mau diapain ya uangnya ya bingung, ya.
Gak ada uang bingung, ada uang bingung. Tapi ada orang yang gak punya tabungan sama sekali juga gak bingung, juga ada. Karena dia merasa bahwa ada Tuhan yang pelihara saya, ada Tuhan yang jagain saya. Besok saya makan apa saya juga nggak tahu, tapi pasti akan ada. Percaya aja. Ada beberapa jemaat yang ngomong, Pak, dompet saya kosong, tapi puji Tuhan, sekarang isi lagi, ada Tuhan yang baik yang mengasihi saya. Saudara, kalau melihat ini nih, ukuran kesetiaan Bapak Ibu Saudara itu jangan kemudian diubah dengan situasi kondisi. Mereka yang menerima 5 dan 2 itu juga menjalani kesetiaan mereka dengan tanpa kondisi apapun. Mereka setia, dilihat oleh Tuhan. Jadi kesetiaan itu bukan ukurannya, aku orang setia loh Pak Antoni. Enggak. Ukuran kesetiaan itu adalah Tuhan itu melihat. Tuhan itu mengakui, itu baru ukuran kesetiaan itu, saudara. The real of setia itu di situ. Orang lain mampu melihat, bukan diri kita yang ngaku-ngaku. Jadi ketika sejumlah uang itu dipercayakan, mereka kemudian melakukannya, mengerjakannya, mengusahakannya dengan setia. Itu kunci yang utama yang pertama. Sehingga kunci yang kedua yang mengiringi setelah ngomong setia, itu bicara tentang saudara harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Yesus menjelaskan dengan baik dari sikap ketiga hamba itu. Hamba yang menerima 5 talenta, kemudian pergi menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hamba yang kedua demikian juga, dia kemudian memperoleh laba 2 talenta juga. Namun justru respon yang berbeda dipertontonkan di ayat 24-25 sama hamba yang sanggupnya menerima 1 talenta. Di situ dikatakan bahwa dia pergi menggali lubang, bukan mengusahakan talenta itu. Dia pergi menggali lubang, menyembunyikan. Saudara, saya nggak tahu, tipe kita itu kan macam-macam nih. Sekarang hanya ada 2 tipe, dipersempit lagi. Udahlah, nggak usah ngomong tipe A, tipe B, tipe C. Udah ngomong tipe A dan tipe B saja. Saudara dan saya mewakili tipe yang mana? Kalau tipe yang pertama jelas adalah diwakili hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta itu. Ketika kemudian dia berkomit kepada Tuhan, dia bertanggung jawab atas komitmennya. Saudara dan saya ini orang yang sudah lahir baru, pasti ada komitmen, betul nggak? Iya dong. Saudara ketika dibaptis ditanya sama Pak Pendeta masing-masing kan pasti ditanya, kamu sudah lahir baru, kamu mau masih mengerjakan dosa? Enggak dong, Pak Pendeta, saya sudah bertobat. Itu komitmen, saudara. Orang-orang yang mau menikah kan juga ditanya, kamu mengasihi pasanganmu, kamu bahkan di janji pernikahan dengan jelas di altar juga disampaikan, baik suka maupun duka, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, sampai maut memisahkan. Ya, sampai maut memisahkan. Itu janji loh saudara. Janjinya di hadapan yang punya langit dan bumi, bukan janji di depannya Pak Pendeta masing-masing. Tapi baru sehari janjinya udah lupa. Ya kan? Manusia baru sehari jalani janji sama Tuhan udah lupa. Kebayang gak sih kalau kemudian orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu sudah lupa juga? Bisa gak? Bisa. Responnya sama dengan hamba yang menerima 1 talenta? Bisa. Bahkan kurang ajar banget tadi ngomongnya, kamu itu Tuhan yang jahat, tidak menabur, tidak menuai, tidak menanam di mana tempat yang semestinya. Mendingan aku kubur deh, kamu punya talenta. Selesai, kamu datang, aku kembaliin.
Dia nggak tanggung jawab. Kan pertama kali ditanya, kamu mau berapa talenta? Jadi kehidupan kita sama Tuhan sekarang ini, yang sudah lahir baru, saudara dan saya ini sedang terus dipertanyakan tanggung jawab itu. Kita yang sudah lahir baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, puluhan tahun bahkan, kita itu terus dipertanyakan di dalam hidup kita, kamu itu bertanggung jawab nggak atas janjimu, atas komitmenmu? Aduh, banyak keluarga-keluarga Kristen itu pecah, saudara, karena kehilangan komitmen ini. Lupa sama komitmen ini, saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan sekalipun juga termasuk orang yang rentan dengan komitmen ini, saudara. Saya termasuk orang yang terus berusaha untuk memperjelas panggilan saya, saudara. Lain lubuk, lain ladang, lain ikannya, betul enggak? Saya pelayanan selama 17 tahun lebih ini, saya itu ada di beberapa tempat, 2 tahun di Pematang Siantar, 5 tahun ada di Jepara, 11 tahun ada di sini. Dari semua-semuanya ini punya kekhasan masing-masing. Di tempat A enak, tempat B enak lagi gitu kan. Tempat C biasa-biasa aja gitu. Wow, bertanya-tanya. Wah Tuhan, kenapa ini Tuhan? Saya mau fair sama Bapak Ibu Saudara. Sebagai sosok hamba Tuhan kadang banding-bandingin bisa gak sih? Bisa dong. Orang yang karyawan, staf juga, kamu digaji berapa, ini gaji berapa. Ada gak sih banding-bandingin? Ada manusiawi gak sih? Manusiawi banget. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau nyelesain malam ini. Tahun ini aku harus selesai ini. Pertentangan untuk membanding-bandingkan dengan semua ladang-ladang yang Tuhan sudah pernah percayakan. Karena saya meninggalkan ladang-ladang ini bukan karena saya kacau. Mereka masih mencintai saya, mereka masih mendambakan saya, mereka masih pingin saya pulang. Oh tuh, berat saudara. Lalu di akhirnya saya kembali ditegur oleh Tuhan. Komitmen awalmu mengiyakan pelayanan itu sebabnya apa? Uji aku apakah engkau berkekurangan, uji aku apakah engkau sampai kere, sampai melarat, sampai gak punya apa-apa. Uji aku apakah kamu itu kelaparan, uji aku apakah kamu penyakitan, uji aku apakah kamu itu gagal di dalam banyak hal, uji aku. Itu kayaknya itu terus menggebu-gebu di dalam diri saya. Sampai kemudian saya bilang, Tuhan minta ampun. Aku mau bertanggung jawab menyelesaikan semuanya dan berusaha untuk terus menyelesaikan semuanya. Saudara, ada banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Kita itu berada di tipe mana. Mungkin satu saat tahun 2021 saya berada di tipe yang pertama, saudara. Tapi kita nggak tahu di tahun 2022 nanti saya akan berubah nggak ya di tipe B? Saudara, serius ini kita ngomong bicara tentang kehidupan seorang hamba yang bagaimana kita mengandalkan, meletakkan kehidupan kita. Kalau kita meletakkan kehidupan kita kepada situasi-situasi, saudara akan gampang diombang-ambingkan. Tapi kalau saudara meletakkan semuanya kepada kasih Kristus, anugerah Kristus itu, saudara akan terus bertumbuh menjadi orang yang better one, menjadi orang yang mampu nantinya reaching out menjadi finishing well, yang bertanggung jawab, yang bahkan kemudian ketika Tuhan itu berbicara banyak di dalam satu stage waktu, satu momen, Tuhan itu bilang, kamu setia pada perkara ini, aku akan tambahkan lagi kepada perkara yang lain. Ketika kamu kemudian bisa menjalani jabatan ini, tugasmu, pekerjaanmu di stage ini,
Aku akan percayakan lagi di stage berikutnya. Ketika engkau berpenghasilan sekian, lalu kemudian di tahun 2022, apakah cukup? Tidak, Tuhan, kalau kita betul-betul bertanggung jawab. Tahun 2022, Tuhan akan tambahkan tanggung jawab yang besar atas saudara dan saya. Saudara, ini janji Tuhan, nggak main-main, bukan janjinya Pak Antoni. Janjinya Tuhan. Saudara, ayat 26 dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas itu adalah bentuk real dari hamba yang gak bertanggung jawab. Jahat, malas. Yang ketiga, saudara, kuncinya adalah selain kehidupan saudara mampu untuk kemudian mengerjakan bagian-bagian tadi, saudara harus mampu melihat kehidupan saudara harus penuh dengan etos kerja keras. Semua orang pasti pingin hidupnya mapan, baik profesi apapun saudara. Iya, kehidupan seorang hamba juga kepinginnya dia hidupnya sejahtera. Amsal 19:15 itu menolong saudara dan saya. Kemalasan itu mendatangkan tidur nyenyak. Lamban itu mendatangkan perut lapar. Betul. Dan kita patut malu, Yohanes 5:17 bilang, Bapakku itu bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja. Kalau Allah kita bekerja, kalau kita masih malas-malasan, Pak Antoni, saya pingin kerja sih. Tapi ini pandemi ini membuat saya slow, membuat saya bingung mau kemana directionnya. Saya bukan orang malas, right, betul. Tapi kadang kita dipaksa untuk malas enggak? Iya, kan ada sinetron Korea, ya kan? Lalu ada kerjaan. Ini opsi saja sih. Kerjaan bisa ditunda, bisa. Besok masih bisa dikerjain. Sinetronnya masih bisa ditunda, bisa gitu. Ya kan, sinetronnya nontonnya di Netflix kan. Kalau Netflix kan oke aja gitu ya. Sinetronnya dulu dah, kerjaannya tunda. Opsi sih saudara. Ditanya anak-anak muda, ayo selesaiin tugasmu sebagai karya online-mu, apakah masih online. Gak apa-apa gak ketemu dosennya. Mager, ya malas gerak, betul kan? Magernya itu udah ketunda setengah jam, masih ya mager lah. Apalagi cuaca mendukung, ya ada selimut masihan, internet mendukung. Mumpung internetnya lancar, Mobile Legends-nya lancar juga, gak tugas. Saudara, ini semua masalah opsi sih, kerja keras itu masalah opsi. Bukan lagi ngomong tentang kita nggak diberi kesempatan untuk kerja keras, bukan. Tapi kita memilih untuk tidak mau bekerja keras, itu masalahnya. Anak-anak sekarang, terutama generasi milenial itu adalah generasi yang rentan untuk tidak mau kerja keras. Maunya kerja sedikit, duitnya tebel, penghasilannya banyak. Ya kan? Orang semuanya pada content creator itu kan banyak sih. Content creator, YouTuber, TikToker dan lain sebagainya. Kerjanya kan sepele, nari-nari. Ya, live-nya ditonton banyak, duitnya masuk kan gitu kan. Maunya kerjanya model-model gitu. Terus bikin ide-idenya aneh-aneh lagi. Ya, ide-ide ngeprang lah ya. Mau membunuh orang lah, mau apalah, mau bunuh diri lah. Pokoknya bikin hit, biar saya viral. Kalau viral nanti semuanya beres. Bahkan ada gerakan nih, kalau ada kejahatan viralin aja. Polisi nggak ada gunanya lapor polisi. Ya, pokoknya kalau viral semuanya beres. Kadang begitu saudara, karena ini spirit zaman.
Apakah kita mau kerja keras? Firman Tuhan menghendaki saudara dan saya, Allah itu tetap bekerja, saya dan saudara harus bekerja. Apapun Tuhan akan terus berikan hikmat. Bukankah di dalam Yakobus dengan jelas-jelas ngomong, Allah yang setia itu akan memberikan tanpa menahan-nahan termasuk meminta hikmat. Kalau kita ini dalam situasi yang semuanya slow, Tuhan, doa sama Tuhan, Tuhan aku minta hikmat-Mu. Usaha apa yang pas, yang cocok. Jangan slow, jangan kayak begini terus bilang, ya memang waktunya gini Pak Antoni, ya sudahlah, tabunganku masih akeh, ya tabunganmu masih akeh. Lah tabungannya yang lain. Jadi mari kita bekerja keras terus. Yang terakhir, saudara dan saya harus memiliki kehidupan hati yang taat. Saudara, untuk menyelaraskan keinginan kita dan keinginan Tuhan itu beda. Susah ya. Hamba yang 5 dan 2 talenta itu ketika ditanya sanggup berapa, itu juga susah sih. Tapi dia tuh mau terus nge-push diri gitu. Saya sebetulnya bisa kalau disertai dengan kekuatan hikmatnya Tuhan. Orang yang taat itu adalah orang yang tidak kemudian melihat ada goncangan, bahaya sebagai tantangan yang tidak bisa ditundukkan, tidak. Tetapi orang-orang yang penuh dengan ketaatan itu mampu melihat ada badai iya, tetapi ada matahari di balik badai. Amin. Ada hujan awan yang gelap iya, tetapi ada pelangi setelahnya. Amin. Saudara, kita tidak mampu melihat beyond-nya itu, saudara. Kita hanya mampu melihatnya yang paling dekat dengan kita. Yuk, hati yang taat adalah hati yang mampu melihat ada Tuhan yang bekerja melalui saudara dan saya. Tahun 2021, sebentar kita tinggalkan, 5 hari, 6 hari lagi. Saudara akan menyongsong 2022. 4 hal ini. Yang pertama, setia. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kerja keras. Yang keempat apa? Taat. Amin. Kita doa. Bapa yang baik, kami mengingat ya Tuhan, untuk setiap hal-hal yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Ada usaha, ada pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bertahun-tahun. Tapi mendadak karena situasi pandemi kemudian menjadi mandek, tidak lagi berjalan. Kami membutuhkan hikmat Tuhan. Kami rindu untuk terus mau dipakai oleh Tuhan di dalam banyak hal. Kami sebagai para pelayan-pelayan-Mu, penata layan, para aktivis, pemimpin-pemimpin gereja, para hamba Tuhan, juga mengalami tantangan yang sama karena pandemi, yang bisa membuat spiritualitas kami menurun, yang membuat kami tidak lagi bisa melayani dengan lebih maksimal lagi sebagaimana sebelum pandemi. Itu bisa saja membuat kami betul-betul kehilangan direction ya Tuhan. Tapi biarlah 4 kunci emas ini kami boleh ingat sepanjang hidup kami dan menolong kami untuk finishing well. Kami harus tetap terus setia atas panggilan dan hidup kami. Kami harus terus hidup mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Kami harus bekerja keras dan kami mau mengikuti dan mentaati semua yang menjadi kehendak dan rencana-Mu saja ya Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami yang di tahun 2021 akan mengakhiri jabatan, baik itu majelis, baik itu pengurus. Kami menyerahkan untuk rekan-rekan kami di tahun 2022, mereka yang akan melayani sebagai majelis yang baru, menjabat dan juga pengurus. Tuhan yang tolong beri hikmat. Kami mengingat ya Tuhan untuk
Setiap kesulitan-kesulitan di dalam keluarga kami, baik itu dalam usaha, pekerjaan, karir, baik itu di dalam kesehatan, yang bisa saja mempengaruhi akan semangat dan etos kerja kami untuk bisa dan tidak bekerja keras. Tuhan, tolong lawat kami satu persatu. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Yang kemudian bergumul banyak, Engkau yang bukakan jalan keluar. Yang mengalami kepahitan, Engkau berikan madu sebagai obat yang manis. Yang sekarang ini kemudian berduka cita karena ditinggal orang-orang yang terkasih, Engkau yang hiburkan, Engkau yang beri kekuatan. Kami menyerahkan mereka satu persatu ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang juga terbaring sakit, baik yang ada di rumah, yang tidak bisa datang ke gereja secara onsite. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang ada di rumah sakit, kiranya Engkau yang tolong, Engkau yang melawat mereka, Engkau yang memulihkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kebahagiaan dari keluarga atas kehadiran putra yang pertamanya, Tuhan yang akan tolong keluarga muda ini untuk mendidik, menyerahkan anak ini kepada Tuhan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk rekanan kami, keluarga kami yang lain yang tidak bisa pulang liburan Christmas dan kumpul bersama dengan kami karena PPKM ataupun karena kesulitan-kesulitan perjalanan akibat pandemi. Tuhan yang tolong, dimanapun mereka berada, Engkau yang akan memelihara mereka, Engkau yang jagai mereka. Kami menyerahkan untuk sebentar tahun 2021 ini akan kami tutup, kami berdoa, kami mengingat juga untuk panitia ibadah tutup tahun, Tuhan yang akan tolong. Berkati juga untuk tahun 2022 yang kami akan song-song bersama. Semua instrumen jemaat, keluarga semuanya, kami pertaruhkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Di tahun 2022 kami terus bertumbuh kembang menjadi keluarga-keluarga yang semakin mencintai Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah kami karena pandemi akibat virus Omikron yang juga mulai masuk ke Indonesia. Ada banyak kebijakan yang terus dipikirkan dengan masak untung ruginya untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan, beri hikmat pada pemimpin kami. Beri hikmat mereka yang ada di pusat maupun yang di daerah. Beri hikmat juga untuk tiap kami rakyat, untuk mau melihat ada hal-hal yang baik yang sedang terus diperjuangkan. Kami harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kami harus menjaga diri kami masing-masing. Termasuk juga ketika kami datang ke rumah-Mu Tuhan beribadah. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk bencana-bencana alam yang terjadi beberapa waktu yang lalu, gempa bumi, tanah longsor, banjir, bandang. Tuhan, Engkau yang akan terus menolong mereka yang membutuhkan support mereka satu persatu Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk korban dari erupsi Semeru Tuhan. Utus kami juga gereja untuk menolong mereka, meringankan beban mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk akibat pandemi, terutama untuk rekan-rekan kami dengan adanya saluran kasih. Biarlah itu juga boleh meringankan, menolong mereka ya Tuhan. Kami alaskan semua syafaat ini hanya demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan
Tuhan